Ayo kita cek. Sekarang kita suruh menjawab aliran-aliran filsafat terhadap nihilisme. Yang pertama, jawabannya orang-orang eksistensialis. Kalau orang nihilis tadi bilang, Allah, tidak usah dimaknai, tidak usah dituju, hidup ini absurd. Orang eksistensialis akan jawab begini, iya hidup ini absurd. Tapi kan kita bebas menciptakan makna sesuai keinginan kita. Jadi makna itu tidak ditemukan tapi kita ciptakan. Hidup jadi bermakna ketika kita memilih arah, menciptakan target dan bertanggung jawab atas target itu. Itu menegaskan bahwa kita ini orang bebas. Kita ini manusia yang menguasai sepenuhnya hidup kita. Ini jawabannya orang-orang eksistensialis. Jadi iya, hidup itu serba tidak pasti. Tapi dengan kita menetapkan tujuan, kemudian memperjuangkannya, bertanggung jawab atas itu sebenarnya menegaskan betapa kita menguasai hidup kita. Disitulah kita eksis jadi diri kita sendiri. Bukan yang diombang-ambingkan oleh situasi kiri kanannya. Ini jawaban versi eksistensialis. Sebenarnya yang punya teori absurd itu kan Albert Camus. Camus sendiri bilang ya, berontaklah, rebel. Tidak masalah. Di situ kita menegaskan diri. Hidup ini memang absurd, tapi mari kita ciptakan makna versi kita. Lanjut. Kalau ini jawabannya orang beragama. Katanya siapa, hidup itu tidak ada maknanya. Tuhan sudah memberikan makna. Kita dihadirkan ke muka bumi ini, tadi loh ayat yang awal, tidak iseng. Kita diberi amanat, diberi tugas oleh Allah di muka bumi ini. Mungkin dengan akal sulit kita mengejar makna yang paling ideal. Itulah kenapa agama menyediakan fasilitas menunjukkan makna hidup yang paling hakiki. Nah, ini khas jawaban religius. Nah, nanti ada lagi jawaban versi humanisme. Jawaban versi humanisme itu nanti berhubungan dengan kondisi realnya manusia. Yang itu dipenuhi oleh keinginan-keinginan dalam hidup. Manusia itu kan di antara pencirinya yang membedakan dia dengan makhluk yang lain itu dia punya akal, punya kehendak, punya keinginan-keinginan. Yuk. Dengan berteori nihilisme, menafikan segala sesuatu, pada akhirnya bisa menjatuhkan orang jatuh pada kekosongan eksistensial. Menegaskan bahwa kita itu tidak akan menguasai hidup ini, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Itu membuat kita drop. Maka penting kemudian kita punya makna dalam hidup ini. Ayo kita buat kalau kita tidak punya. Kita punya tujuan, ayo kita target kalau kita tidak punya. Di situ hidup kita jadi berarti. Ini seperti teorinya Abraham Maslow tadi ya. Di depan saya singgung sedikit itu. Butuh aktualisasi diri. Oke. Terakhir, ini jawaban simpel dari kelompok pragmatis. Kalau pragmatis itu tidak usah terlalu banyak teori, yang penting gunanya apa gitu saja. Itu pragmatis. Kata orang pragmatis, punya makna itu membuat hidup ini lebih semangat, lebih produktif.
Bayangkan kalau kita melihat hidup ini kekosongan saja, itu ya kita jadi males menghidupkan hidup yang penuh semangat itu. Tapi dengan kita punya makna, kita lebih semangat. Misalnya ya, kalian memaknai diri sebagai orang yang soleh, yang dekat dengan Tuhan. Itu kan membuat kalian terus jadi rajin beribadah. Gitu. Bayangkan kalau pakai teori nihilisme. Alah, ibadah tiba ibadah itu ya. Tidak mesti juga kok. Yang ibadah bisa tidak selamat, yang tidak ibadah bisa saja selamat. Hidup ini ya absurd. Ini nanti kalau kayak itu kamu jadi tidak semangat. Kata orang pragmatis, sudahlah dengan punya makna kita hidup lebih semangat, lebih produktif. Nah ini versi jawaban terhadap kelompok nihilis. Ada versi pragmatis, versi humanistik, eksistensialis, bahkan versi religius. Satu lagi. Ini kalimat yang paling sering kita dengar. Alah, apa hidup itu biarkan mengalir saja. Ini kalian sering pakai diksi ini ya. Hidup itu mbok mengalir saja. Ayo kita jawab satu-satu klaim ini. Jawaban pertama, iya benar. Mengalir itu asik. Mengalir itu indah. Seperti sungai yang mengalir tidak pernah memaksakan jalannya. Tetapi sungai yang kalian pakai analogi itu arahnya jelas, muaranya jelas, pada akhirnya ke laut. Jadi jangan dikira sungai yang mengalir itu sekedar ikut saja, tidak tahu tujuan akhirnya. Tahu dia. Tujuan akhirnya kemana? Ke laut pada akhirnya. Bandingkan kalau kita mengalir. Kita yang mengalir tidak tahu pada akhirnya kita kemana. Jadi mengalir mungkin memang perlu. Tapi kita juga harus bisa memastikan aliran itu membawa kita kemana? Ke laut atau ke rawa-rawa? Jadi kalau sudah jelas, sana loh Pak, tujuan akhirnya rute ini, ya mengalirlah ke sana. Jadi jangan sebelum tahu akhirnya kalian sudah mengalir. Ya, ini alasan pertama untuk tidak mengalir saja. Bahkan kalau dihubungkan dengan air kan ada peribahasa yang terkenal sekali. Hanya ikan mati yang berjalan mengikuti arus air. Karena kalau ikan hidup dia bisa melawan arus. Jadi kalau kalian hanya mengalir saja ya seperti ikan mati sebenarnya. Baik, jawaban pertama itu. Jawaban kedua, mengalir memang memberi kita kebebasan, fleksibilitas. Tapi kalau kita tidak sadar arah, tidak tahu ini mau kemana, apa itu bisa disebut mengalir? Bukankah itu namanya hanyut? Ini yang ditegaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu ya. Angeli ananging ora keli. Boleh kalian mengalir, tapi jangan tenggelam. Tidak tenggelam itu berarti kalian sadar ini aliran mau kemana. Kalian tidak hanyut begitu saja. Jadi mengalir saja itu ya, kalau sepenuhnya mengalir tanpa sadar alirannya kemana, tentu saja negatif. Kalian tenggelam. Nanti kata Heidegger, manusia itu ada dua tipe.
Yang satu namanya dasman, yang satu namanya dasain.